Di Soe telah terjadi banyak mujizat kreatif. Kebangunan rohani yang ada di dalamnya itu banyak mujizat kreatif. Salah satunya tadi perpindahan tempat. Lalu dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Lalu berjalan di atas air. Dengar suara malaikat bernyanyi dari jarak 20-30 km. Apakah itu identik, Pastor, dengan satu kebangunan rohani akan terjadi banyak mujizat kreatif di sana? Frekuensi surga. Be accurate and stay connected. Mujizat selanjutnya yang terjadi di Soe adalah mujizat terdengarnya paduan suara malaikat. Mujizat ini dialami oleh salah satu tim yang diutus ke daerah lain. Tim ini sampai di suatu desa pada tengah malam dan menginap di salah satu gereja di sana. Dan pada saat bangun keesokan harinya, mereka mendapati gereja sudah dipenuhi oleh banyak orang yang haus dan lapar akan firman. Bahkan mereka datang dari desa dengan jarak 20-30 km. Menurut penduduk desa, malam itu mereka mendengar nyanyian rohani. Dan mereka berpikir bahwa esok akan ada kebaktian di gereja tersebut. Mereka berpikir tim itu menyanyikan lagu puji-pujian. Padahal hal itu tidak dilakukan oleh tim yang ada. Ini apalagi, Pastor? Kok bisa malaikat sampai nyata di sana lalu didengar oleh orang umum? Maksudnya manusia nih, Pastor. Malaikat, manusia itu sampai sedemikiankah kebangunan rohani sampai mendatangkan para malaikat ke satu tempat, Pastor? Ya, saya percaya kalau kita terus belajar terhubung dengan realita Tuhan dan kesadaran akan perkara-perkara rohani juga semakin bertumbuh dalam hidup kita. Kita ini seperti attracting, menarik datangnya dan beraktivitasnya makhluk-makhluk sorgawi di sekitar kehidupan kita. Seperti yang tadi Gideon ceritakan, ketika ada rombongan tim pelayanan yang pergi ke sebuah desa dan kemudian menginap di satu gereja, ini otomatis kedatangan dari si tim pelayanan ini mengundang datangnya makhluk-makhluk sorgawi untuk juga hadir dan memanifestasikan diri kepada bahkan penduduk desa yang ada. Dan saya percaya itu bukan sesuatu yang aneh. Itu bukan sesuatu yang apa istilahnya ya, hal yang mustahil untuk terjadi. Itu sesuatu yang normal-normal saja. Ketika kita terus berinteraksi dengan realita Tuhan, kita terus mengalami bertumbuhnya kesadaran akan perkara-perkara ilahi dalam hidup kita, maka otomatis kita pun akan jadi lebih mudah untuk mengalami interaksi dengan makhluk-makhluk sorgawi tersebut. Ini hal yang normal dan sudah sewajarnya kita nikmati, kita alami bersama-sama dengan orang percaya yang lain. Ya, karena Tuhan memang menetapkan sorga dan dunia atau kehidupan orang-orang percaya ini menjadi semakin dekat, semakin menyatu dan kemudian betul-betul blending. Sorga itu nyata di atas muka bumi ini. Amin. Dan menarik ya, Pastor, orang-orang di Soe ini yang desa satu dengan yang lainnya itu jaraknya kan 20-30 km. Yes. Tapi mereka datang dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Saya terus terngiang-ngiang perkataan Pastor bahwa itu adalah salah satu kunci dari sikap hati ya, Pastor, untuk bisa menghadirkan realita Tuhan di satu daerah. Dan mengalami realita Tuhan juga. Karena ketika orang sama sekali tidak memiliki kehausan dan kelaparan akan realita Tuhan dalam hidupnya, artinya dia itu sebetulnya sedang dipengaruhi oleh dunia ini. Dan sebagaimana hidupnya terus dipengaruhi, dicengkeram, dikontrol oleh dunia ini, kehidupan sehari-harinya juga akan memanifestasikan keberadaan dari dunia yang sudah dikuasai oleh dosa. Sebaliknya, ketika kita terus alami interaksi dengan Tuhan, kesadaran akan perkara-perkara sorgawi terus meningkat dalam hidup kita. Hidup kita pun jadi dikontrol, dikuasai, dan akan dipakai sebagai sarana untuk memanifestasikan diri dari perkara-perkara sorgawi yang ada. Sehingga dimanapun kita berada, orang-orang yang berinteraksi dengan kita pun akan bisa merasakan suasana sorga itu. Samalah kurang lebihnya kalau kita ketemu dengan orang yang sedang dikuasai oleh api neraka istilahnya. Bawaannya marah, bawaannya
ngomel, bawaannya tersinggung, kan kita yang berinteraksi dengan orang itu juga jadi tidak nyaman, ya kan? Karena dia sedang memanifestasikan api neraka, istilahnya gitu. Nah, kenapa kita tidak pernah atau hampir bisa dibilang jarang berinteraksi dengan seseorang yang kalau ada di dekatnya memberi rasa aman, memberikan damai sejahtera dan sukacita? Karena sampai sejauh ini jarang ada orang-orang yang membawa kesadaran akan realitas sorga, kesadaran akan perkara-perkara sorga dalam hidupnya. Kalau kita mulai mendapati jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan dibangun di dalam firman dan roh, pasti kesadaran akan perkara-perkara sorgawi itu terus meningkat, terus bertumbuh. Sehingga ketika orang yang bersangkutan berinteraksi dengan orang-orang lain, ini suasana sorga juga akan mulai bermanifestasi, menyeruak keluar, dan membuat orang yang berinteraksi dengan jemaat atau hamba Tuhan yang membawa suasana sorga ini akan langsung seperti ditarik dalam hadirat Tuhan. Amin, begitu. Iya. Menarik ya, Pastor. Jarak 20-30 km, kok mereka bisa dengar ya, Pastor? Suara yang ada di tempat kejauhan itu. Karena di dalam roh itu tidak ada batasan ruang, tidak ada batasan waktu. Jadi siapa yang terhubung dengan orang-orang yang membawa realitas sorga, itu otomatis akan seperti ikut menikmati, ikut merasakan, ikut mengalami apa yang dibawa oleh orang ini. Ini kata kuncinya adalah keterhubungan. Ya, saya memang tidak tahu dengan pasti siapa-siapa saja dari antara penduduk desa yang pada waktu itu berdatangan. Tapi saya meyakini ini pasti orang-orang yang punya keterhubungan satu sama lain. Haus akan Tuhan itu ya, Pastor. Sehingga akhirnya roh haus dan lapar akan Tuhan yang dibawa oleh tim ini akan seperti menular dan menarik datang orang yang memang punya keterhubungan dengan dirinya. Dan ya mungkin anggota anggota tim pelayanan yang ada memang punya keterhubungan atau pertemanan dengan orang-orang yang tinggalnya 10, 20 atau 30 km tersebut. Sehingga mereka seperti ditarik untuk datang. Nah, sehingga mereka mulai mengalami realita Tuhan yang sama karena aspek keterhubungan tadi. Ini yang saya percaya perlu kita perbaharui di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, khususnya yang ada di kota-kota besar. Karena saya mendapati di kota-kota besar, keberadaan orang percaya atau kehidupan masyarakat di kota besar itu sudah sedemikian dicetak oleh roh-roh dunia untuk membuat kita itu jadi pribadi yang individual. Membuat kita jadi pribadi seperti yang terdiskonek satu sama lain. Sementara kalau kita masih tinggal di desa, itu guyupnya itu masih terasa. Keterhubungan dan kemudian apa istilahnya ya, rasa persaudaraannya itu masih sangat kuat. Nah, tapi kalau di kota-kota besar, ini sudah seperti dibuat individual deh, satu sama lain. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Gereja Tuhan harus memperbaiki atau memperbaharui kehidupannya, memastikan kasih Kristus dicurahkan secara nyata, dan kemudian membuat dia menjadi pribadi yang mau mengikuti dorongan roh, membangun keterhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Haleluya. Jadi ledakan kebangunan rohani seperti yang di Soe ini, Pastor, itu menarik datangnya orang. Kan ini bayangannya begini, Pastor, 20-30 km. Yes. Kalau zaman sekarang kan kita mau buat contohlah KKR, Pastor. Ini untuk menjangkau 20-30 km ini butuh brosur, Pastor. Butuh teknologi. Betul. Tapi di zaman itu, Pastor, di zaman Soe ini, ini sepertinya melampaui segala keterbatasan yang ada, bahkan di pelosok-pelosok. Apakah itu akan terjadi kembali, Pastor? Saya yakin itu akan terulang kembali. Ketika Tuhan terus bekerja dalam kehidupan umatnya, membawa umat Tuhan maupun hamba-hamba Tuhan semakin dipenuhi dengan kasih Kristus. Dan semakin apa istilahnya, punya keterbukaan untuk mengikuti dorongan-dorongan roh dalam hidupnya. Saya yakin Roh Kudus akan menggerakkan kita
untuk bisa mulai terhubung, untuk bisa mulai punya sebuah kualitas hubungan yang lebih daripada sekedar say hi and bye. Sehingga sebagai akibatnya dengan kata kunci keterhubungan atau pertemanan yang sehat, ini apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita akan bisa mulai menarik orang datang. Sudah pada tempatnya kita yang mengalami pekerjaan firman dan roh mulai attracting orang. Walaupun kita jemaat biasa. Ya, selama ini kecenderungannya kita ini cuma following. Kita ini jadi follower. Tapi kita hampir tidak pernah attracting, narik orang datang untuk mendekat kepada kita. Tapi dengan adanya pekerjaan firman dan roh dalam hidup kita, saya yakin kita akan mulai attracting orang. Dan dengan adanya orang-orang yang seperti ditarik untuk mendekat kepada kita, kita akan dengan mudah bisa mempengaruhi hidup mereka. Amin, haleluya. Baik, Pastor Rifan, ada lagi mujizat lanjutnya, Pastor. Mujizat orang berjalan di atas air. Saya bacakan kisahnya, Pastor. Satu tim dituntun oleh Roh Kudus untuk pergi dan menginjil ke sebuah desa. Di tengah perjalanan mereka menemui sungai yang airnya cukup deras. Dan pemimpin tim tersebut mendapatkan arahan dari Roh Kudus. Mereka disuruh saat itu untuk menyeberang supaya secepatnya dapat memberitakan Injil. Beberapa anggota tim mengalami keraguan karena hari itu sudah lewat tengah hari dan mereka berpikir tidak bisa menyeberang tanpa ada perahu. Kemudian pemimpin tim tersebut membulatkan tekadnya dan menyeberang saat itu juga. Ia berjalan ke tepi air dan menyuruh anggota tim untuk mengikutinya. Lalu menyeberang dengan harus melewati sungai dengan lebar 250 meter dan memiliki kedalaman diperkirakan 6 meter. Pemimpin itu melangkah masuk ke dalam air, namun anehnya anggota tim melihat bahwa air itu tidak pernah melebihi lutut pemimpinnya. Dan ia mengisyaratkan kepada anggota untuk mengikutinya. Dan semua anggota tim mengalami hal yang sama. Mereka berjalan di atas air sampai menuju seberang dengan jarak 250 meter. Mungkin istilahnya bukan jalan di atas air kali, tapi berjalan di dalam air yang dangkal. Berjalan di dalam air yang dangkal. Cuman semata tidak sampai lutut. Hanya selutut saja. Sementara menurut perkiraan dalamnya kan 6 meter. Iya. Ini kok bisa, Pastor? Yang Yesus lakukan, ternyata ada orang yang melakukan hal yang sama. Kata kuncinya adalah mengikuti instruksi yang Roh Kudus berikan. Selama sekian waktu lamanya, saya itu betul-betul geram setiap kali melihat kehidupan gereja Tuhan. Kenapa? Karena ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan termasuk jemaat yang kehidupan kekristenannya, kehidupannya bersama dengan Tuhan itu sedemikian dikuasai oleh roh agamawi. Itu bikin gerem banget. Karena roh agamawi akan selalu membuat realita Tuhan itu jadi terkendala. Kita jadi tidak bisa menerima adanya dorongan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan tidak mengalami kedaulatan Tuhan itu sendiri. Mengalami kedaulatan Tuhan. Karena roh agamawi ini mengkondisikan orang. Segala sesuatunya itu seperti harus terstruktur. Segala sesuatunya seperti harus sudah terplanning. Sementara kalau kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kita akan mendapati adanya dinamika. Adanya kehidupan rohani yang penuh dengan dinamika. Sesuatu yang mungkin tidak terprediksi secara manusiawi. Siapa yang menyangka ketika tim ini mengikuti tuntunan Roh Kudus untuk pergi melayani di satu desa tertentu, mereka akan mendapati ada sungai besar yang airnya meluap, jembatannya putus, dan mereka tetap harus menyeberang karena desanya ada di seberang sana. Siapa yang menyangka? Tidak ada yang nyangka. Tapi ketika itu terjadi, kembali Roh Kudus akan bekerja. Bagaimana caranya untuk kita tetap menjangkau desa yang ditetapkan, walaupun tidak ada jembatan yang menghubungkan, karena jembatannya rusak, hanyut karena banjir besar yang ada. Jadi disitulah saya mendapati
tuntunan Roh Kudus seharusnya selalu terjadi, kita alami dalam hidup kita. Iya. Sehingga apapun yang menjadi goal Tuhan, ya itulah yang akan kita bisa raih. Amin. Tidak bisa dengan cara lahiriah, menyeberang lewat jembatan, ya pakai cara yang ilahi. Iya. Dengan kita masuk ke sungai, tapi tidak terhanyut, tidak tenggelam, cuman sedalam lutut, tidak lebih dari lutut. Gitu. Saya juga yakin sekali, Pastor, bahwa tim ini sangat dikuasai firman sekali, khususnya pemimpinnya kan. Ya. Karena kan untuk berpikir menyeberang kan sebenarnya ada banyak cara. Ya. Pakai perahu atau berenang sekuat tenaga. Tapi Salah-salah hanyut nanti. Karena arusnya deras, banjir waktu itu. Tapi kok bisa ya mereka set kita jalan di atas air? Ya, karena kalau kita belajar punya iman yang sederhana. Iman yang sederhana ya, Pastor. Ya, kan ada Alkitab iman juga yang ribet ternyata itu. Banyak. Kan Alkitab menjelaskan kalau kamu ingin menjadi yang empunya kerajaan sorga, ya kamu harus menjadi seperti anak kecil. Apa sih karakteristik anak kecil itu? Kalau dia dikasih janji, dia begitu mudah percaya. Iya. Kalau dia dikasih arahan, dia begitu mudah untuk taat. Contoh misalkan, katakanlah kita punya anak yang masih kecil, ada di katakanlah di satu kursi, katakanlah gitu. Lalu kita berkata, ayo loncat sini, nanti ayah tangkap. Anak itu happy aja, loncat dia, nggak peduli kemungkinan buruk yang bisa terjadi, ya kan? Dia percaya begitu saja kepada si ayahnya. Nanti ayah tangkap, udah loncat dia, tangkap. Nah, dia ketawa dengan sukacita. Kalau kita punya iman yang sederhana seperti seorang anak kecil ini, Roh Kudus memberi arahan, nyebrang. Ya sudah, nyebrang saja. Tentang bagaimana nanti mujizatnya yang akan terjadi, kita jalan ngambang di atas air, kita jalan hanya selutut di dalam air, atau bagaimana, itu urusannya Tuhan. Urusan kita taat nyebrang. Ya, dan nggak perlu nyebrang sambil ketakutan juga. Nggak perlu sambil ketakutan. Iya. Kalau nyebrang tidak ada jembatan, tidak ada perahu, ya sudah. Artinya Tuhan akan melakukan hal yang ilahi. Gitu. Iya. Kita jangan membatasi diri kita dan jangan biarkan pikiran kita terbatasi oleh hal-hal yang manusiawi. Ya namanya nyebrang sungai kan normalnya ya pakai jembatan. Atau mungkin kita menggunakan perahu. Tapi jembatannya udah hanyut karena banjir besar. Perahu tidak ada di sana. Kalau berenang bisa hanyut. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, melangkah saja seperti arahan yang Tuhan beri. Masukkan kakimu ke dalam sungai itu, nyebrang, dan aku menyertai. Selesai. Iya. Jadi itu juga yang Pastor Stephen katakan tadi, taat mengikuti dorongan roh. Yes. Itu sepertinya menjadi karakteristik yang kental dalam setiap kebangunan rohani ya, Pastor. Betul. Itu harus menjadi sebuah latihan sehari-hari yang kita jalani dalam hidup kita. Saya belajar sesuatu begini. Setiap kali Tuhan akan mengutus kita, Tuhan pertama-tama akan memperlengkapi dan melatih kita. Nah, dalam kehidupan orang-orang percaya setiap harinya, kalau kita terus mengkondisikan diri, selalu terima firman, selalu kita taati, selalu kita terima firman dan langsung kita taati. Ini latihan ini. Sebelum nanti ketika Tuhan betul-betul mengutus kita, memakai kita, baru itu dengar dan taat kita itu ada dalam spektrum yang lain lagi. Oh, itu yang tim ini juga rasanya alami ya, yang mereka itu alami. yang terjadi dalam hidup mereka. Tuhan mengkondisikan mereka menjadi pribadi yang dengan mudah percaya pada janji dan pernyataan firman. Ya, dalam kasus-kasus mujizat yang pernah terjadi di Zoe, saya juga pernah membaca kesaksian air tawar yang berubah jadi air anggur. Pada waktu itu Meltari juga ikut menjadi saksi bersama dengan beberapa tua-tua gereja. Mereka menimba air sumur, lalu kemudian ditaruh di sebuah kendi, ditutupi dengan kain putih, lalu kemudian mereka berdoa. Dan saat ada suara Tuhan yang menyatakan, aku sudah ubah air tawar ini menjadi air anggur. Mereka cicipi loh. Mereka ambil sendok, dicicipi.
Termasuk Meltari ikut mencicipi. Dan Meltari bilang, wah ini waktu saya cicipi kok air tawar rasanya. Tapi itu tua-tua semua kok mengatakan ini anggur yang luar biasa enak. Iya. Ya, sampai akhirnya ketika selesai doa, Meltari yang menawarkan diri, biar saya yang bawa kendinya. Dalam perjalanan dari rumah pastori pergi ke gereja, ini agak nakal Meltarinya ini. Dia tarik-tarik ujung kain putih yang ada, sampai akhirnya salah satu ujungnya tercelup masuk ke dalam kendi. Dan sebagaimana yang kita tahu, kalau kain masuk dalam air, maka air akan menyerap masuk dalam pori-pori dari kain tersebut. Dan luar biasa, saat Meltari tarik-tarik lalu kemudian ujung kainnya masuk, air yang merambat masuk lewat kain itu berwarna ungu. Nah, dari situ Meltari melihat, wah mujizat sudah terjadi. Selesai ibadah, Meltari yang waktu itu masih sangat muda bertanya kepada tua-tua yang ada. Tua-tua sidang ketika ditanya menjawab kepada Meltari, aku telah melatih diriku, katanya, untuk lebih percaya kepada firman, melampaui apapun yang ada dalam dunia ini. Bahkan mata dan lidahku atau telingaku pun tidak aku percayai kalau suara Tuhan sudah datang. Lalu tua-tua sidang itu berkata, memang waktu aku cicipi, aku tuh merasakan di lidahku ini air tawar. Tapi aku lebih memilih untuk percaya pada suara Tuhan daripada lidahku sendiri. Jadi dari mulutku, kata tua-tua sidang, aku membuat pengakuan. Ini adalah anggur yang luar biasa. Dari situlah tindakan iman dari para tua-tua sidang membuat mujizat terjadi. Dan saya percaya itu yang seharusnya kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Latih diri kita untuk lebih percaya kepada suara Tuhan. Dan bukan terus mempercayai apa yang mata kita lihat secara lahiriah, atau telinga lahiriah kita dengar, atau apa yang kita cecap dan kita rasakan secara manusiawi. Saya berdoa buat seberapa banyak engkau yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah Roh Kudus secara pribadi melatih hidupmu untuk bisa lebih percaya kepada firman yang dinyatakan kepadamu. Dan bukan terus terkungkung, terpenjara, mempercayai data dan fakta lahiriah yang ada. Di dalam nama Yesus, biar roh iman terus terimpartasi dan bertumbuh dalam hidupmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Ada lagi Pastor cerita yang lebih seru, mujizat yang lebih seru lagi, tapi nanti setelah informasi berikut ini. Pastor. Ya. Kehidupan orang percaya atau kekristenan adalah suatu perjalanan iman yang memiliki tujuan pasti, bukan sekedar jalan-jalan rohani yang tidak ada arah tujuannya. Sebab Tuhan telah menetapkan destiny ilahi bagi gerejanya, yakni memanifestasikan kesatuan pelayanan tubuh Kristus untuk memulihkan segala sesuatu dan mempersiapkan kedatangan Kristus, Sang Raja yang akan memerintah dan mengembalakan bangsa-bangsa bersama gerejanya yang adalah tubuh Kristus. Melalui buku Perjalanan Mengembalakan Bangsa-Bangsa, perjalanan iman kita akan semakin diperlengkapi dan diteguhkan, sehingga kita tidak akan mudah diombang-ambingkan badai kehidupan, melainkan kekuatan iman kita makin bertambah kokoh, kuat, dan perkasa. Untuk informasi buku, Anda dapat menghubungi kami di nomor 0896 8088 8929 atau di nomor 0817 4927 954. Kehadiran buku ini sekaligus menjadi trilogi message kerajaan tentang keberadaan gereja Tuhan di akhir zaman. Setelah sebelumnya telah diterbitkan buku yang berjudul Pola Gereja Akhir Zaman dan Menuju Kepenuhan Kristus. Buku-buku ini akan menjadi patokan perjalanan iman orang percaya, di mana Tuhan akan membawa kita menggenapi rencananya seperti yang telah dinubuatkan dalam kitab Wahyu 12. Inilah masa hari-hari yang penuh kuasa dan kemuliaan surgawi akan menyertai perjalanan gereja Tuhan menuju penggenapan rencananya. Ya, baik Pastor, saya bacakan kembali kisah kedaulatan Tuhan yang berikutnya. Dikisahkan oleh salah satu tim. Saat itu oleh tuntunan Roh Kudus dia harus berjalan dari desa A ke desa B. Dan untuk mencapai desa B minimal harus 3 hari berjalan melewati jalan hutan.
Mereka taat dan berjalan. Namun baru 1 hari mereka berjalan dan bermalam. Besoknya pada waktu mereka bangun, mereka mendapati desa B yang mereka ingin tuju sudah ada di depan mata mereka. Luar biasa. Ini persis sama seperti yang ditulis di dalam Injil Yohanes, kisah tentang Yesus yang berjalan di atas air. Waktu itu kan murid-murid sedang dihantam badai dan gelombang, perahu murid-murid. Waktu mereka mengajak Yesus masuk ke dalam perahu, tahu-tahu mereka sudah ada di pinggir danau. Awalnya mereka kan masih ada di tengah-tengah tuh. Tahu-tahu mereka sudah ada di pinggir danau. Mujizat seperti itulah yang terjadi atas anggota tim tersebut. Iya. Ini kan mujizat yang sangat aneh lah, ibaratnya begitu ya, Pastor. Nah, mungkin nggak, Pastor, ini terjadi kembali lagi, Pastor, di zaman saat ini? Apalagi tiket lagi mahal, Pastor. Ya, saya percaya itu bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang mustahil. Namanya juga kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang bisa mencegah atau menahan untuk hal itu terjadi. Ya, kurang lebihnya sama kayak film film kartun anak-anak Doraemon. Ya, pintu menuju ajaib. Pintu ajaib menuju kemana saja. Tuhan bisa begitu saja memindahkan kita secara lahiriah ke tempat-tempat yang memang Tuhan ingin untuk kita ada di sana. Dan itu bukan sesuatu yang aneh. Filipus pun pernah mengalami hal yang sama. Selesai dia membaptis sida-sida dari Ethiopia, begitu sida-sida buka mata, loh, tidak ada orang lagi. Di mana Filipus? Dilarikan oleh Tuhan. Ya, ada teletransportasi atau apalah istilahnya itu, yang tiba-tiba kita ada di tempat yang berbeda. Saya yakin itu bukan sesuatu yang mustahil, itu bisa terjadi. Dan itu bakalan sering terjadi. Hanya saja memang logika kita saat ini sepertinya kayak belum sanggup ya, Pastor. Ya, masih terbatasi oleh batasan-batasan ruang dan waktu. Tapi kata kuncinya seperti yang Pastor Stephen katakan di sebelumnya, Pastor. Mereka taat. Yes, mereka mengikuti instruksi yang datang dari Tuhan. Kuncinya itu ya, Pastor. Itu kata kuncinya. Nah, kita perlu belajar untuk membangun persekutuan pribadi kita dengan Tuhan dalam basis kehidupan sehari-hari, ya, bukan cuma sekedar doa bersama atau semacam itu, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita perlu belajar membangun persekutuan dengan Tuhan secara sedemikian rupa, sehingga kita betul-betul mulai mendapati adanya dorongan yang datang dari Roh Kudus di dalam batin kita untuk melakukan sesuatu dan taati. Ketika itu kita lakukan, itu adalah langkah awal untuk kita mulai menjalani perjalanan hidup dalam dunianya Tuhan. Dunia yang penuh keajaiban, dunia yang penuh dengan mujizat. Dan saya yakin sudah sewajarnya. Hal-hal seperti itu sering terjadi dalam hidup kita. Iya. Jadi iman yang sederhana yang tadi Pastor Stephen bilang ya, Pastor ya. Kesederhanaan iman untuk kita mentaati arahan yang Tuhan beri. Tapi ya pertama-tama kita harus bangun persekutuan pribadi kita dengan Tuhan sampai kita ini mulai sering terima arahan dari Tuhan. Karena saya mendapati tidak semua orang Kristen ketika doa terima arahan dari Tuhan. Kadangkala doa mereka ya cuma berupa sebuah laporan. Tuhan, saya punya masalah gini gitu. Tuhan, saya punya kebutuhan gini gitu. Tolong cukupi ya, aku percaya dalam nama Yesus. Amin. Selesai deh. Jadi ini bukan percakapan dua arah, tapi hanya laporan searah. Kita doa, kita bicara, Tuhan harus diem dengerin kita, dan selesai kita bicara, udah amin, langsung kita terlibat dalam aktivitas sehari-hari. Harusnya kita latih diri kita. Doa itu harusnya menjadi sebuah percakapan dua arah. Kita bicara, mengemukakan apa yang kita yakini dari firman yang pernah Tuhan sampaikan. Dan setelah itu kita dengerin apa respon Tuhan dalam hidup kita. Dengan kita mendengarkan Tuhan untuk berkata-kata. Kalau ada arahan, ada tuntunan, ada perintah yang Tuhan beri, kita hanya tinggal melangkah dalam ketaatan. Saat kita taat, saat itulah realitas sorga akan menjadi semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari kita.
Nah, menariknya begini, Pastor. Di kebangunan rohani di Soe ini ada tim-tim kan yang dibangun. Nah, ada pemimpin di sana. Pemimpin itu mendengar suara Tuhan, bergerak, yang lain menaati. Jika dipikir-pikir kan, Pastor, ini pemimpin ini sering membawa orang-orang yang ada ini melewati jalan-jalan yang bahaya, Pastor. Seperti tadi. Di sungai, ini lewatin hutan, berapa hari, berapa malam. Kok bisa ini anggota tim yang ada mengikuti nurut aja, padahal resikonya cukup besar. Apa yang terjadi sebenarnya dalam kebangunan rohani ini, Pastor? Saya percaya yang namanya satu tim itu harus sehati. Yang namanya satu tim itu harus mengalami realita Tuhan yang sama. Yang namanya satu tim harus mewarisi dasar keyakinan yang sama. Sehingga apa yang diterima sebagai arahan Tuhan oleh ketua tim, ini akan dikonfirmasikan oleh anggota tim yang ada. Karena mereka sudah terbiasa menjalani kehidupan sehari-hari dalam frekuensi rohani yang sama. Jadi ketika ketua tim berkata, saya menerima arahan dari Tuhan seperti ini. Ini anggota tim yang lain akan dengan mudah menerima kesaksian di dalam batinnya. Ada sebuah konfirmasi dalam batinnya. Sehingga ini anggota tim ini bukan ikut-ikutan, tapi mereka mendapatkan keyakinan yang sama. Sehingga sebagai akibatnya ya mudah melangkah ke arah dan ketuntunan yang sama tadi. Nah, masalahnya kan selama ini kebanyakan dari antara kita ini ada satu orang yang kita angkat sebagai ketua, tapi kita yang lain sebagai anggota punya dasar keyakinan yang berbeda-beda. Jadi ketika ketua tim berkata, saya percaya ini yang harusnya kita lakukan, yang lain menyanggah, oh enggak bisa. Karena pemahamanku begini. Yang lain lagi berkata, oh rasanya keliru, doktrinnya seperti ini. Doktrin yang saya terima begini. Yang lain lagi menyanggah. Jadi karena dasar keyakinannya berbeda-beda, akhirnya tidak bisa bersinergi. Lah ini bukan tim namanya. Kalau tim harusnya ya punya arah yang sama. Tapi itu punya memang keyakinan yang sama. Fakta yang sedang terjadi begitu, Pastor. Memang itu sebabnya Tuhan akan mengubahkan. Ya, saya percaya Tuhan sedang terus bekerja dalam kehidupan setiap kita. Amen. Memastikan setiap kita sebagai jemaat atau bahkan hamba-hamba Tuhan mulai mewarisi frekuensi rohani yang sama. Sebagaimana Tuhan berbicara berkata-kata dalam hidupku dalam sebuah frekuensi rohani, Tuhan akan menanamkan frekuensi rohani yang sama dalam hidup saudara. Sehingga sebagaimana saya terima sesuatu dari Tuhan, saudara dengan mudah langsung terima konfirmasi, langsung terima kesaksian di dalam batinmu. Nah, bagaimana caranya supaya frekuensi yang sama itu mulai terbangun dalam hidup kita? Saya yakin Roh Kudus akan pertama-tama membawa saudara menjadi pribadi yang cinta Tuhan terlebih dahulu. Oh, engkau akan mengejar realita Tuhan secara mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Dan ketika itu mulai berkobar dalam dirimu, taati, ikuti. Dan saya percaya yang kedua, Tuhan akan membuat saudara menjadi pribadi yang sedemikian terbuka untuk menerima kebenaran firman. Hidup di dalam kuasa firman. Dan saya yakin bersamaan engkau mengejar Tuhan, bersamaan engkau hidup, terbiasa hidup hanya dari firman. Ya, tidak lagi mengikuti data dan fakta lahiriah yang engkau lihat, yang engkau dengar, yang engkau rasakan, yang engkau raba, tapi berdasarkan hanya suara Tuhan. Saya yakin roh yang taat ini akan mulai ikut bertumbuh. Sehingga ketika suara Tuhan datang, engkau tinggal melangkah dalam ketaatan. Dan setiap langkah ketaatanmu menghantarkan engkau memasuki dunianya Tuhan. Engkau langsung dibawa pindah dari yang lahiriah ini, langsung masuk dalam dunianya Tuhan. Mujizat terjadi, keilahian Tuhan terjadi, kedaulatan Tuhan bermanifestasi. Haleluya. Itu yang saya percaya Tuhan akan lakukan dalam hidupmu. Ini yang saya yakin Tuhan akan terus latih dalam dirimu. Haleluya. Amin, 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 amin. Ya, Pastor Ivan, saya masih mau gali sedikit, Pastor, mengenai mujizat perpindahan tadi, tim daripada orang-orang ini. Nah, mereka ini kan berjalan, sudah berpikir akan melaluinya dalam waktu 3 hari. Yes.
Artinya mereka kan nggak berharap mujizat, Pastor. Ya. Berjalan taat saja. Ya. Itu sebenarnya bagaimana, Pastor? Apakah kita harus berharap mujizat atau sebenarnya taat saja, udah nggak perlu pikir mujizat, itu bagiannya Tuhan? Ya. Bagaimana itu, Pastor? Ya, yang kita harus lakukan hanyalah taat saja. Tentang masalah mujizat yang terjadi itu urusan Tuhan. Oh, itu konsep pikir dari mereka ya, Pastor? Yes. Ya. Karena ini kan mereka berjalan seharian, malam hari tidur, begitu bangun sudah sampai. Kepotong 2 hari itu, Pastor. Ya, kan Tuhan tahu ini mungkin kelamaan jalannya udah. Masih ada banyak agenda lain yang harus dikerjain, udah dipindahin aja deh. Jadi begitu mereka bangun, loh, kok sudah di pinggir udah di pinggir desa gitu kira-kira. Ya, kalau gendruwo aja bisa pindahin orang, masa Tuhan nggak bisa sih? Kan ada orang-orang yang cerita tuh, wah saya tidur di sini, tahu-tahu bangun kok sudah di sana. Betul. Ya, kalau dipindahin gendruwo aja mungkin terjadi, masa kita juga nggak bisa dipindahin Tuhan? Kedaulatan Tuhan itu nyata. Tapi yang kita harus lakukan, sudahlah, jalani saja dalam ketaatan. Setiap langkah ketaatan kita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Ya. Ada lagi, Pastor, mujizat selanjutnya. Saya bacakan ya, Pastor. Ini mujizat dipimpin oleh Roh Kudus dalam bentuk seperti tiang awan dan tiang api. Dalam satu kesaksian, awan tersebut, Pastor, seakan-akan menudungi tim dari hujan. Yes. Hujan turun di depan, di belakang, di samping kiri, di samping kanan. Namun mereka tidak kehujanan. Ketika malam tiba dan Roh Kudus menyuruh untuk tetap berjalan, mereka hanya tinggal mengikuti cahaya yang ada di depan mereka, dan mereka sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Lagi-lagi, Pastor, ini yang kita baca di Alkitab, tiang awan dan tiang api, mereka mengalami, Pastor. Ini bagaimana kembali, Pastor? Logika berpikirnya itu sepertinya sulit sekali untuk bisa dicerna, tapi ya ini mereka mengalami. Yang pasti begini, yang namanya mujizat, keajaiban, itu selalu Tuhan lakukan untuk kepentingan umatnya. Ketika Tuhan mendapati ada kepentingan untuk tim pelayanan ini melanjutkan perjalanan pelayanannya, tidak peduli hujan deras, dan Tuhan berkata, ayo lanjut jalan. Ya, Tuhan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang dibutuhkan untuk perintahnya itu bisa terwujud. Jadi kalau kemudian didapati, wah ini kanan kiri depan belakang hujan, kecuali di tempat di mana ini tim pelayanan berjalan, ya itu sesuatu yang wajar-wajar saja. Dan itu bagian dari kreativitas Tuhan. Jadi jangan kita membatasi diri kita dengan batasan-batasan lahiriah. Karena kita ini sekreatif apapun, pikiran kita tetap terbatas sifatnya. Jadi Tuhan mampu dan Tuhan bisa melakukan banyak hal dengan kreativitas ilahi yang Tuhan miliki. Ya, ketika malam tiba, tiang awan itu berubah. Ya, tidak lagi memayungi mereka, tapi menuntun mereka menjadi cahaya yang menerangi perjalanan mereka, mengusir binatang-binatang buas. Karena kan mereka akan menjalani perjalanan di tengah hutan itu. Jadi mengusir binatang-binatang buas yang ada. Nah, Tuhan berkewajiban, Tuhan bertanggung jawab untuk merealisasikan, menolong ini tim pelayanan merealisasikan apa yang sudah Dia perintahkan. Gitu. Jadi, Pastor, apakah memang dalam satu kebangunan rohani kita akan seringkali melihat mujizat-mujizat kreatif? Pasti. Pastor, setelah informasi berikut ini, Pastor. Oke. Nanti kita lanjutkan. Di dalam dunia kekristenan ada beragam jenis gereja, mulai dari gereja suku sampai internasional. Gereja penyembahan sampai kesembuhan. Gereja kecil sampai mega church. Semua berupaya menarik datangnya jemaat, mulai dari memperindah gedung gereja agar terlihat mewah sekelas konser dunia, merekrut pemain musik dan penyanyi profesional, mengundang artis bahkan komedian.
Ada banyak upaya dan dana dicurahkan untuk hal tersebut. Namun sayangnya semua difokuskan hanya untuk menarik datangnya jiwa-jiwa di dalam ibadat, bukan untuk menghadirkan realitas Tuhan. Lalu bagaimana pola Tuhan atas gerejanya yang seharusnya dibangun di akhir zaman ini? Sebab tanpa gereja terbangun sesuai pola sorga, maka Tuhan tidak berkewajiban untuk mencurahkan kemuliaan. Temukan semua jawabannya di dalam buku Pola Gereja Akhir Zaman yang ditulis oleh hambanya Pastor Stephen Agustinus. Untuk informasi buku Anda dapat menghubungi kami di nomor 0896 8088 8929 atau di nomor 0817 4927 954. Saatnya gereja Tuhan kembali pada tujuan aslinya, yaitu menjadi institusi kerajaan yang membawa pemulihan dan menggenapkan semua rencana Tuhan di muka bumi. Ya, baik Pastor Stephen, saya akan melanjutkan kembali Pastor. Di Soe telah terjadi banyak mujizat kreatif. Kebangunan rohani yang ada, di dalamnya itu banyak mujizat kreatif. Salah satunya tadi perpindahan tempat. Lalu dipimpin oleh tiang awan dan tiang api, lalu berjalan di atas air. Dengar suara malaikat bernyanyi dari jarak 20-30 km. Nah, apakah itu identik, Pastor, dengan satu kebangunan rohani akan terjadi banyak mujizat kreatif di sana? Jadi gini, kalau kita mencoba mengkaitkan kebangunan rohani dengan berbagai mujizat, mujizat ini sebetulnya hanyalah hasil produk, efek samping. Efek samping. Yes. Efek samping positif ya, Pastor? Efek samping secara positif. Dari orang-orang yang punya niat dan hasrat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini tidak boleh dijadikan sebagai tujuan. Atau kita cari, kita usahakan, kita upayakan. Jangan, tidak perlu. Fokus kita hanya satu. Melakukan arahan Tuhan. Melakukan perintah yang Tuhan beri. Mengikuti tuntunan yang Roh Kudus berikan. Nah, pada waktu kita mengikuti tuntunan yang Roh Kudus berikan, ini kalau memang supaya kita bisa merealisasikan tuntunan yang Tuhan beri, dibutuhkan ada mujizat, Tuhan bikin mujizat. Iya. Tapi kalau tidak dibutuhkan adanya hal-hal spektakuler, hal-hal yang supernatural, ya Tuhan tidak perlu lakukan itu. Tapi yang penting apa? Goalnya tercapai. Tujuan Tuhan, perintah Tuhan yang Dia berikan dalam hidup kita terrealisasi dan terwujud. Itu yang kita jadikan fokus. Ini tuh hanya bonusnya saja. Jangan dijadikan seperti kebanyakan emak-emak. Pergi ke mall, lihat di pasar, wah ini ada hadiah piring untuk pembelian 2 sabun. Kita tidak butuh sabun pun lihat piringnya tergoda untuk beli sabun. Karena yang dikejar apa? Piringnya. Jadi kita bayar harga untuk beli sabunnya. Nah ini jangan seperti itu. Kita kan bukan emak-emak yang seperti itu. Kita harus fokus kepada apa yang kita harus lakukan. Fokus untuk melakukan perintah dan arahan Tuhan. Nah kalau memang dibutuhkan harus ada mujizat, akan ada mujizat. Nah itu konsep pikir dari tim yang ada dan orang-orang di sana ya Pastor. Mereka hanya pokoknya taat melakukan arahan yang Tuhan bahkan beri. Kayak nggak pernah berpikir mujizat-mujizat kreatif itu terjadi ya Pastor ya. Tahu-tahu terjadi aja. Tahu-tahu terjadi begitu saja. Iya. Sebagai sarana ataupun wujud campur tangan Tuhan yang menolong kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Iya. Nah, saya juga mendengar kisah Pastor di tempat Pastor Stephen pimpin gereja Pastor. Breakthrough City juga banyak terjadi mujizat kreatif Pastor. Salah satunya bagaimana ada uang yang masuk ke rekening, uang yang ada di Miracle Money. Nah, itu juga salah satu hal tanda kebangunan rohani ya Pastor ya. Saya meyakini ketika berbagai mujizat itu terjadi, itu pasti ada tujuan Tuhan. Nah, salah satu aspek yang saya percaya Tuhan sedang terus bangun
dalam kehidupan kita semua sebagai satu jemaat, Iya. khususnya di jemaat Breakthrough City Church, adalah supaya kita ini tidak ada keterhubungan ataupun kebergantungan dengan uang. Karena kalau kita mau bawa perubahan atas komunitas di mana kita ada, kita harus betul-betul terputus dari kebergantungan dan keterhubungan dengan uang. Makanya Tuhan sengaja bikin miracle money di tengah-tengah jemaat. Ya, jemaat yang awalnya tidak punya uang, terbatas uangnya, tapi ketika dia pergi belanja, sudah bayar semuanya, dia bawa belanjaannya sampai di rumah, dia hitung uangnya, loh kok masih komplit, masih lengkap, masih utuh. Sampai dia harus kembali lagi ke pasar yang ada dan tanya, saya udah bayar belum tadi? Sudah. Saya udah bayar belum tadi? Sudah. Setiap penjual sudah ditanyain dan semua menjawab, sudah dibayar. Itu mujizat. Lalu apa tujuannya? Ada lagi yang transfer pembelian pulsa handphone lewat ATM. Harusnya kan kalau pulsanya sudah masuk, harusnya kan saldo di ATM berkurang. Ini saldonya tetap sama. Lalu ada lagi orang lain yang menyaksikan, bercerita ketika dia setor tunai dalam dalam satu mesin, itu tiba-tiba mesinnya sudah menghitung dan kemudian mencetak masuk ke buku tabungan, tahu-tahu duitnya dikeluarin lagi sama mesinnya. Dan ketika dicek, diperiksa, ditanya kepada pimpinan dari bank, dan bahkan setelah ditunggu beberapa hari tidak ada koreksi apapun. Benar-benar sudah masuk gitu. Betul-betul sudah masuk resmi. Dan seperti bank itu ngasih duit lagi cash kepada dia. Jadi ada banyak kesaksian. Bahkan ada yang cerita sementara lagi doa, dari plafon langit-langit kamarnya ada uang yang jatuh begitu. Nah saya itu nanya, Tuhan lah aku kok tidak pernah ngalami yang kayak gitu. Tapi kok jemaat banyak mengalami. Nah Tuhan memberikan jawaban. Ya kalau kamu yang ngalami, orang gampang bilang, ya itu kan Pak Pendeta, dekat sama Tuhan, banyak mujizat bisa terjadi. Tapi ini yang ngalami siapa? Jemaat. Jadi orang tidak bisa lagi berkata, ya ini kan karena iman besar atau iman kecil. Nah, ini jemaat sama-sama jemaat, harusnya kalau ini jemaat bisa alami, jemaat lain harusnya bisa alami juga. Jadi yang pertama yang Tuhan tegaskan, Tuhan melakukan itu semua sebagai sebuah message. Ada pesan dalam ada satu pesan mujizat. dalam mujizat, Iya. rangkaian mujizat yang terjadi itu. Bahwa Tuhan lebih berdaulat. Dia adalah Allah yang lebih kuat, lebih berkuasa, lebih berdaulat dari uang. Sehingga kalaupun kita berkata, tapi kan kita masih butuh uang di dalam kehidupan sehari-hari kita di atas muka bumi ini. Tuhan bisa bilang, nggak usah cari duit, cari aku. Aku bisa kasih kamu duit dengan sejuta macam cara. Iya. Sehingga sebagai akibatnya apa? Kita belajar pegang firman, kita belajar ngejar Tuhan. Iya. Karena inilah yang akan mengkondisikan kita sampai pada sebuah titik rohani, di mana Tuhan percaya kepada kita. Karena kita terus mengkondisikan diri kita hidup hanya dari firman, terus mengandalkan Tuhan, terus mengejar Tuhan dengan kehausan, kelaparan yang luar biasa. Tuhan mulai percaya kepada kita, sehingga dia mulai mempercayakan ada tugas-tugas tertentu, ada mandat tertentu yang dia berikan kepada kita. Saya mengucapkan kata-kata ini dengan sebuah pesan profetis dalam hidupmu. Saya yakin kalau engkau terus belajar membangun persekutuan pribadimu dengan Tuhan, mengkondisikan dirimu hidup hanya dari firman, terus belajar mengejar kebenaran dan mau mentaati apapun yang menjadi arahan Tuhan, saya yakin engkau akan alami Tuhan mulai percaya kepadamu. Dan ketika Tuhan mulai percaya kepadamu, Tuhan akan mulai memberikan ada mandat, ada perintah, ada arahan yang secara spesifik kalau engkau taati mengakibatkan terjadinya mujizat, intervensi tangan Tuhan, dan terobosan di atas kehidupan sehari-harimu ini. Saya berdoa, biarlah sama seperti Ananias mendengar Tuhan,
memberi perintah kepadanya untuk berdoa bagi Saulus yang sedang buta saat itu. Dengan Ananias taat, dia tumpang tangan, seketika mata Saulus terbuka. Dia menerima baptisan Roh Kudus dan dipanggil Tuhan masuk dalam dunia pelayanan. Sama seperti Filipus mendengar suara Tuhan, meninggalkan kebangunan rohani yang sedang terjadi di Samaria untuk pergi ke jalan yang sunyi, menjumpai sida-sida dari Ethiopia. Dan akibat langkah ketaatan dari Filipus, ada satu bangsa Ethiopia yang dimenangkan bagi Tuhan. Dan Filipus sendiri setelah itu mengalami mujizat yang lain lagi. Dia dibawa Tuhan berpindah ke kota-kota yang lain. Dan hari ini saya berdoa, biarlah tangan kuasa Tuhan akan terus membawa engkau semakin hari semakin haus lapar akan Tuhan. Semakin hari terus belajar hidup hanya dari firman. Semakin hari memiliki roh ketaatan yang semakin bertambah nyata. Dan biarlah sebagaimana Tuhan mulai mempercayakan kepadaku ada mandat ilahi, ada tugas ilahi yang ketika saya taati akan mengakibatkan campur tangan Tuhan terjadi dalam hidupku. Hal yang sama terjadi juga dalam hidupmu. Dan di dalam nama Yesus, lewat keberadaanmu ada terobosan-terobosan nyata yang terjadi pada orang-orang yang berinteraksi dengan hidupmu. Tuhan pakai engkau menjamah hidup mereka. Tuhan pakai engkau menghadirkan realita kerajaan sorga kepada sebanyak mungkin orang yang berinteraksi dengan dirimu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Roh Kudus akan memfollow up apa yang kau dengar dalam program frekuensi sorga saat ini. Roh Kudus akan bawa engkau untuk tidak hanya sekedar menerima informasi atau menerima sebuah wacana, tapi engkau akan dibawa untuk mengalami realita dari semua yang kita perbincangkan ini. Hiduplah di dalam dunianya Tuhan. Nikmatilah perkara-perkara supernatural, hal-hal spektakuler, mujizat demi mujizat yang mendemonstrasikan kedaulatan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Nikmatilah hasil buah 100 kali lipat dalam dirimu. Tuhan memberkati. Haleluya. Baik pemirsa, saya percaya seiring dengan doa yang dipanjatkan oleh Pastor Stephen, pada saat itu juga ada roh ketaatan yang sedang Roh Kudus curahkan di dalam batin setiap pemirsa. Dan teruslah melangkah dalam ketaatan, karena roh ketaatan itu akan memampukan kita berjalan dalam ketaatan yang daripada Tuhan. Saya percaya kedaulatan Tuhan akan nyata atas kita. Be accurate and stay connected. Sampai jumpa lagi di dalam frekuensi sorga.